Habis itu aku dinamain sama Kak Pice itu, Rara ini bau hutan. Semenjak itu Kak aku dibilang bau sama orang, bau hutan. Aku kan sebel Kak, branding aku gimana? Aku tuh wangi guys, aku tuh gak bau nih gara-gara nih orang nih, sumpah. Betul Kak. Nah, ngomongin soal bulan puasa dari Rara sendiri, apa sih yang momen-momen Ramadan gitu kalau dari Rara sendiri yang Rara ingat mungkin kalau pas di Indonesian Idol atau sama keluarga mungkin kayak gitu? Oke. Kalau sama keluarga tentunya momen-momen Ramadan tuh tarawih bareng, sholat bareng, buka bareng semuanya ya. Terus sahur bareng. Pokoknya kalau sama keluarga tuh aku ngerasa memang rumah ternyaman gitu ya, dimana kita bisa sama-sama beribadah bareng-bareng. Tapi kalau waktu di Indonesian Idol ya Rara inget ya, waktu itu pada saat tahun kemarin itu pertama kali Rara Ramadan tanpa orang tua, tanpa abang, tanpa keluarga. Terus Rara kayak, aduh bisa nggak ya? Biasanya tuh bareng mama papa, biasanya sahur ada mama papa gitu. Sekarang tuh aku bener-bener kayak sahur bareng teman-teman pada saat itu, dan ternyata kalau dipikir-pikir seru juga. Karena aku ngerasa kayak punya keluarga baru juga di Indonesian Idol. Terus kita sahur bareng-bareng, buka bareng-bareng, pokoknya kita beribadah bareng-bareng juga. Jadi aku ngerasa walaupun mama papa jauh nih, abang jauh, tapi akan tetap selalu dekat di doa-doa aku gitu. Paling deket sama teman-teman Indonesian Idol tuh sama siapa sih? Paling deket ya, sebenarnya semuanya deket Kak. Oh, karena aku kan udah dibilang aku ekstrovert ya. Tadi kelihatan sih, jadi Sobat Ainya pas tadi baru datang di studio langsung menyapa karena dengan yang gembiranya. Iya, udah dibilang aku tuh anak ekstrovert, jadi aku tuh nggak bisa kayak paling dekat sama siapa dia doang, nggak bisa. Jadi semuanya tuh bener-bener aku sahur tuh aku bangunin semua orang Kak, bangun gak? Bener, aku tuh kan karena sahur, aku nggak bisa Kak, soalnya banyak kan yang kayak sahur nggak makan atau apa kan. Aku tuh nggak bisa sahur, aku orang kayak bangun gak kalian? Pokoknya aku bangun pertama, aku bangun, aku sama yang kayak bangunin semua orang, makan sama aku, makan ayo gitu. Sebenarnya kayak aduh Ra, santai dikit, santai ini baru pagi nih, pagi-pagi banget katanya gitu. Gak apa-apa, harus semangat, aku bilang. Dan lucunya Kak, dulu tuh aku punya satu temen di Idol namanya Mesa, Kak Mesa. Oh iya, yang juara 3 ya? Juara 3 dia. Dia tuh juga teman sahur aku banget. Tapi kita tuh aneh ya, orang mana ini gitu kan. Kita sahur minum kopi ya. Gitu kan. Sampai bingung kan. Iya, karena kita pecinta kopi Kak. Dan kita tuh nggak bisa waktu zaman sebelum puasa kita minum kopi biasanya sore, siang gitu kan. Dan itu kopi kita buat sendiri gitu kan. Habis itu kita kayak, Kak bisa nggak ya kita nggak minum kopi? Udah pas sahur aja. Jadi pas sahur kita minum kopi dan kita masih bisa tidur. Lucu kan? Itulah keunikan kita berdua. Makanya aku kadang kangen sama dia kalau sahur kayak, aduh aku sekarang sahur nggak boleh minum kopi sama mama Kak, ya kan? Aduh kalau zaman Idol Kak, aku bisa ngapa-ngapain aja, aku bisa makan brownies, bisa makan kue. Kalau mama kayak, udah telur nasi gitu. Aku dulu kayak kopi bisa nambah-nambah Kak waktu sahur. Ayo Kak lagi kopi Kak sebelum kita imsak gitu kan. Kalau mama sekarang Kak, enggak, makan ini Kak gitu. Mak Batak kan Kak, jadi saya kayak aduh kangen juga nih masa-masa puasa sebelum gitu. Biar bebas. Gitu. Tapi berarti mama tuh tipikal yang bener-bener merhatiin anaknya banget ya? Mama tuh caring banget sih sama aku, bener-bener merhatiin aku. Bestie aku dah mamaku tuh. Bestie ya? My bestie, iya. Walaupun beda ya umurnya jauh, tapi kayak bestie banget gitu. Aduh takut saya. Kenapa? Ada di belakang. Diplototin. Iya. Astaga. Rara, tapi kalau misalnya ngomongin soal Indonesian Idol balik lagi kayak gitu, selain Mesa kayak gitu ada lagi nggak sih momen-momen yang bisa dibilang kamu kangen momen-momen itu? Indonesian Idol ya, hampir semuanya aku kangen Kak, bener-bener kangen itu. Dan ternyata yang kangen tuh nggak cuma aku, teman-teman juga kangen. Karena kita tuh bener-bener sampai sekarang Kak, kita masih sering chatan, masih sering berinteraksi, masih sering ketemu juga gitu. Kita juga rencananya mau ada nanti bukber bareng gitu. Jadi yang aku kangen semuanya, nggak cuma perjuangannya tapi juga kebersamaannya bareng kru, produksi dan semuanya. Sampai dikenal saking extrovertnya duta persahabatan katanya ya? Iya begitu ya Kak. Kenapa sampai ada istilah itu sih Ra? Nggak tahu itu siapa yang buat ya duta persahabatan itu, aku nggak tahu loh Kak, beneran. Tapi karena mungkin aku, orang tuh aneh ya, misalnya aku baru aja ngobrol sama ini nih, satu nih.
tiba-tiba aku bisa ke sini, terus tiba-tiba aku bisa ke sana, gitu ke sini, gitu. Tapi di sini diem aja di situ ya, Oh Ra, iya, ya? nanti aku dimarahin kalau kemana-mana lari saya kan, jangan dong Kak, gitu. Tapi fun fact-nya gimana sih sampai bisa ada yang tadi ku sempat tanyain itu, duta persahabatan itu? Fun fact-nya mungkin dari mana ya Kak? Karena aku Dari anak-anak idol juga kah? Apa gimana? dari anak-anak, aku tuh banyak banget Kak julukannya, ya ampun. Apa Aku aja sampai tuh? bingung. Duta persahabatan. Oke. Ini yang paling kacau Kak. Apa Bau tuh? hutan. Bau hutan. Ini aku sebutin aja nama kau ya. Dari Kapice ke hutan nih, sumpah. Tuh orang ya, bener-bener sengaja deh. Beneran Kak. Dia bilang aku bau. Oh ini, aku nggak tahu. Kenapa aku dipanggil bau hutan? Bau hutan? Iya Kak. Sebenarnya aku wangi nih. Aku wangi kue sekarang, bukan wangi hutan. Bukan berarti masuk kue kah? Apa namanya makan kue kan? Bukan, maksudnya wangi-wangi cewek-cewek manis gitu kan. Oke. Tapi aku sebel banget Kak, mereka dengan santai bilang, bau hutan nih orang. Jadi orang tuh penasaran ketemu aku Kak, penasaran baunya doang. Beneran, aku sampai bingung gitu, ada yang nyamperin aku cuma kayak, oh cuman gini baunya gitu. Aku nih, kenapa gitu. Nanti thumbnailnya Rara ternyata bau hutan. Takut beneran Kak. Tapi fun fact-nya tau gak kenapa aku dibilang bau Kenapa hutan? tuh? Jadi aku tuh memang kalau pagi gini fresh Kak. Kalau malam Kak, kan aku waktu di idol tuh kan kita berkegiatan capek ya Kak. Aku capek banget, tapi aku tuh salah satu anak yang nggak drop memang gitu imunnya. Jadi aku bener-bener suka banget Kak. Kenapa aku nggak drop nih, teman-teman aku pada sakit nih Kak semuanya. Kakak harus tahu di kamar aku Kak, aku nyetok itu Kak semuanya Kak. Herbal Kak. Mulai dari herbal ini, semua dari produk satu, semua merek ada Kak. Semuanya aku stok, dia punya kayak ranjang sendiri gitu, ini sendiri, rak sendiri, isinya herbal tuh Kak. Oke. Tuh, ada yang ditempel, ada yang dioles ini, ada yang dihirup gitu. Semuanya aku pakai, dan itu aku pakai setiap malam Kak. Sebelum tidur, setelah mandi, pokoknya setelah berkegiatan tuh aku pakai biar badanku enak Kak tidurnya dan ini relax lah gitu kan. Nah kita tuh kan kalau malam tuh kadang suka ada kayak makan bareng, misalnya buka, terus suka ada kegiatan juga tuh. Dicium lah Kak wanginya itu kan sama teman-teman gitu kan. Sebenarnya kan aku juga gak bermaksud, tapi kan aku pengen enak aja badan aku kalau pagi kan gak bisa gitu, masalahnya kan di luar. Kalau udah di dalam kan gimana gitu. Jadi aku pakai Kak semuanya, semua dari atas sampai bawah aku coba. Pokoknya beneran deh Kak, wangi itu bener-bener wangi banget gitu. Terus temen-temennya yang kalau udah sih, ini wanginya gitu katanya. Ya kan wangi herbal, bukan wangi bau gimana gitu, bukan bau gimana. Wangi aja gitu, wangi hutan gitu. Habis itu aku dinamain sama Kak Pice itu, Rara ini bau hutan. Semenjak itu Kak aku dibilang bau sama orang, bau hutan. Aku kan sebel Kak, brandingan aku gimana? Aku tuh wangi guys, aku tuh gak bau nih gara-gara nih orang nih sumpah. Tapi aku akhirnya klarifikasi di mana-mana Kak sekarang. Klarifikasi, itu malam, dan sampai sekarang malam masih gitu sih. Tapi kalau pagi enggak, kalau sampai, tanya teman-teman sekolah aku nggak ada, aku nggak pernah bau, beneran. Guru aku tuh nggak pernah aku bau, makanya aku suka sebel. Bau hutanku cuma nanti doang gitu, dimana aku capek ya gitu ya, klarifikasi teman-teman. Selain itu ada lagi nggak? Apalagi ya, bau hutan. Oh iya, duta kejongkel, duta Kejongkel? jatuh. Iya, duta kejongkel. Itu saking seringnya apa gimana? Kok bisa-bisa? Jadi gini Kak, aku tuh anaknya memang nggak bisa seimbang gitu loh jalannya. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi kayak sering nggak fokus gitu. Aku benar-benar sering nggak fokus. Jadi waktu pada satu momen kita tuh lagi ada di Indonesian Idol satu program lah. Itu program, aku tuh lagi bercanda sama tadi Bang Pice. Aduh tuh orang aku nggak bisa kalau sama Kak Pice. Dia tuh kita tatap-tatapan gini Kak, ketawa kita gini. Kita kayak gitu, sumpah Kak. Gak bisa, aku gak bisa tatapan serius sama dia. Oke. Aduh kacau deh emang dia tuh. Terus habis itu dia di sana ujung jauh banget sama aku Kak. Aku di sini. Aku liat mata dia liat mata aku Kak. Ketawa kita. Aku nggak bisa kan ketawa-ketawa. Jadi aku kayak gini-gini Kak gitu. Oke. Ternyata di sebelah aku tuh bolong. Aku nggak tahu bolong kan. Aku gini-gini ketawa, cuplak. Kejengkel saya gitu. Terus mana sih yang Mona juga ikut ketawa kan, dia nggak bantuin, so kayak ini orang ya gitu. Jadi aku kejungkel, plak. Terus ternyata aku sering juga kejungkel di mana-mana Kak. Pokoknya hampir di setiap momen dah. Waktu itu aku juga pernah hampir kejedot layar bioskop. Berdarah di sini. Ini udah diceritain kemana aja? Ya gitu Kak, jadi aku pernah kejedot layar bioskop karena aku lagi remake salah satu adegan di film. Oke. Sama temen aku waktu itu, sama Abang Kak Excel namanya. Ketawa-tawa gitu, aku tuh nggak tahu layar bioskop biasa, aku kira styrofoam yang kayak di sekolah-sekolah gitu. Ternyata di besi Kak, begini, petak gue. Pas
Pas aku lihat, aku ketawa kan Kak awalnya. Aduh kok pusing, berdarah di sini Kak. Astaga. Berdarah di sini. Mana keluar situ ada yang minta foto sama aku. Aku bilang, aduh Kak, hidungku lagi berdarah nih. Gini aja ya. Lucu banget. Jadi aku foto gini. Gitu. Oke, Rara kita balik lagi. Kita udah ngebahas soal apa ya? Fun fact soal kamu lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin lagi soal after kamu Indonesian Idol sekarang tuh udah punya single berapa sih? Sekarang aku punya 2 single Kak. Oke, apa aja tuh? Indonesian Idol. 1 waktu itu remake sama Papa Yovie Widianto, Harus Bahagia dari Tete Yurayunita. Yang 2 sekarang Apa Salahnya. Ini aku buat bareng kakak-kakak fellow amateurs. Itu ada Kamika Angelo, yang The Overtones gitu. Itu ceritanya tentang apa? Apa salahnya? Apa salahnya itu ceritanya tentang diri aku Kak. Itu emang nulis sendiri? Itu aku Liriknya apa nulis gimana? sendiri bareng mereka tadi Oh, iya. kakak. Gitu. Jadi waktu itu aku dapat kesempatan kan katanya label aku Rara mau sama siapa kalau mau nulis katanya. Terus aku memang udah ngefans banget waktu itu sama Kamika Angelo. Aku dengerin karya-karyanya gitu. Sama aku suka banget tulisan-tulisannya pokoknya. So aku bilang kayak udah Kamika beneran. Alhamdulillah dikabulin. Kamika juga mau sama aku karena aku udah kenal Kamika memang waktu itu. Terus aku cerita, Kak aku mau buat lagu kayak gini. Jadi ini tentang keresahan aku tentang diri sendiri. Pokoknya proses mencari jati diri sendiri itu gimana. Karena aku kadang waktu Indonesian Idol suka meragukan diri sendiri. Dan aku ngerasa kalau misalnya lagu ini tuh nggak cuma relate ke aku, tapi banyak yang relate, banyak yang bingung dan ngerasa salah gitu. Kenapa ya jadi diri sendiri tuh selalu salah? Kenapa kayak kurang gitu jadi diri sendiri? Dan aku buat lagu ini tuh sebenarnya proses aku berdamai dengan diri sendiri gitu. Jadi lagu ini itu aku tulis bareng mereka, aku ceritain tentang diri aku dan mereka juga menceritakan tentang diri mereka, kakak-kakak fellow amateurs. Jadi aku ngerasa kita bertukar pendapat, bertukar pikiran dan akhirnya menjadi suatu karya ini. Gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau gitu. sekarang sendiri tadi kan bisa dibilang proses penyembuhan diri. Kalau sekarang udah sembuh apa gimana? Untuk bisa menerima diri sendiri itu. Sembuh lah Kak. Sekarang aku udah berdamai dengan apapun itu. Pokoknya ada satu lirik di mana jangan malu dengan rambut ikalmu, di mataku kau sempurna. Di situ aku dulu insecure banget Kak punya rambut ikal. Oke. Dulu tuh aku rambutnya ikal. Dan aku ngerasa sekarang udah berdamai dengan itu. Dan aku seneng banget, banyak banget respon-respon positif dari lagu aku Apa Salahnya ini Kak. Banyak banget yang teman-teman aku juga supporter aku langsung pada nge-DM aku, nge-WA aku. Rara relate banget sama aku. Jadi aku ngerasa memang ini nggak cuma dekat di aku tapi dekat di banyak orang juga Kak. Dan itu memang tujuan aku untuk buat lagu ini tuh gitu. Berarti kalau Rara sendiri sekarang sibuk untuk bisa dibilang dengan lagu itu ya? 1 sampai 10 menilai untuk lagu sendiri? Aku ngasih 10, Apa Salahnya. Menurut aku punya special place in my heart. Karena aku buat, untuk lagu single pertama aku buat diri aku sendiri dan buat orang-orang yang suka meragukan diri sendiri. Oke, Rara Sudirman, aku punya pertanyaan, jawab cepat. Takut. Okay. Enggak lah. Kayak kuis nih, takut saya. Tapi beda dengan acara di bawah Oh iya, beda. Gak usah di-spill di sini Iya, tapi. jangan ya. Panggung atau rumah? Rumah. Perfeksionis atau spontan? Perfeksionis. Takut gagal atau takut dihujat? Takut gagal. Dipuji atau dimengerti? Dimengerti. Proses atau hasil? Proses. Teknik vokal atau connection ke penonton? Connection ke penonton. Lebih takut lupa lirik atau nada fales? Lupa lirik. Nada fales. Tapi pernah? Pernah. Voting tinggi tapi komentar biasa aja? Atau komentar luar biasa tapi votingnya rendah? Komentar luar biasa tapi rendah. 1 kata untuk Sabrina Leanor. Inspirasiku. Mau lihat ya. Seorang Rara Sudirman, 3 sampai 5 tahun ke depan bakal ngapain? Apa ya? Tuh kan Kak, kalau serius gini deh. Bakal... Kan coba jawab cepat aja sebenarnya. Bakal jadi orang yang berguna buat banyak orang. Bakal? Jadi orang yang berguna buat banyak orang. Luar biasa perjalanan Rara Sudirman. Terima kasih udah mampir Terima kasih, di Deep Talk Kak. with Syam Hakung kali ini.